Sahabat Bilal bin Rabah hijrah ke Syam setelah meninggalnya Rasulullah untuk mengobati kesedihan atas wafatnya Rasulullah. Karena selama Rasulullah masih hidup, sahabat Bilal lah yang selalu mengingatkan Rasulullah akan masuknya salat. Jika telah masuk waktu zuhur, sahabat Bilal mendatangi rumah Rasulullah dan berkata, "Duhai Rasulullah, telah masuk waktu salat." Begitu juga di salat asar, maghrib, dan seterusnya. Tetapi setelah Rasulullah meninggal, sahabat Bilal tidak bisa lagi mengingatkan Rasulullah. Beliau hanya melewati rumah Rasulullah sambil berlinang air mata. Begitulah hari-hari yang dilalui sahabat Bilal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Karena sebab inilah sahabat Bilal hijrah ke negeri Syam. Lalu beberapa masa setelah itu, sahabat Bilal melihat Rasulullah di dalam mimpinya, berkata kepadanya, "Ma hadhil jafwah ya Bilal? Kenapa engkau tidak menziarahiku lagi? Apa engkau sudah jenuh terhadapku ya Bilal?" Sahabat Bilal langsung berdiri dari tidurnya, bergegas menyiapkan bekalnya menuju Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di Madinah, beliau menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis bersimpuh air mata. Beliau mendekatkan wajahnya ke makam dan membolak-balikkan wajahnya, bukti kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berziarah, beliau berjumpa dengan dua cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain datang kepada Bilal dan memintanya untuk azan karena mereka rindu mendengarnya. Setelah masuknya waktu salat, Bilal naik ke tempat biasa dia azan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memulai azan. Di takbir yang pertama, warga Madinah bergemuruh dan keluar dari rumah-rumah mereka. Dan ketika syahadat pertama dikumandangkan, bertambah dahsyat gemuruh itu dan masyarakat mulai berkumpul di Masjid Nabi. Sehingga sampai pada lafaz syahadat kedua, warga Madinah berteriak, "Abu Isa Rasulullah! Abu Isa Rasulullah! Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali?" Lihat betapa besar cinta dan kerinduan mereka kepada Rasulullah. Mereka tidak bisa berpisah dengan Rasulullah. Kerinduan itu menyayat hati mereka. Bukti cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mencintai Rasulullah? Dan apa bukti cinta itu? Dan apa yang telah kita korbankan untuk mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiada jalan kecuali mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah tidak hanya dengan kata-kata saja. Tidak cukup dengan mengatakan, "Aku mencintaimu ya Rasulullah." Akan tetapi, cinta membutuhkan bukti yang nyata, yaitu dengan mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.